Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kaum muslimin jamaah Masjid Al-Asri yang berbahagia, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita masih diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah untuk memasuki malam Ramadan yang kesekian kalinya dalam keadaan iman Islam, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita kesempatan untuk istiqomah dalam ketaatan hingga Ramadan akhir. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketenangan hati adalah dambaan setiap manusia. Ketenangan jiwa adalah suatu hal yang diburu oleh setiap insan. Di antara mereka ada yang pergi ke tempat yang tinggi, ke puncak gunung, bersemedi, bertapa, mencari wangsit demi mencari yang nama kebahagiaan. Di antara manusia ada yang pergi ke tempat yang jauh, berekreasi, menghabiskan dana ratusan hingga jutaan, pergi ke tempat-tempat yang hijau, ke tempat-tempat yang biru, dengan lautan yang indah demi mencari yang namanya kedamaian hati. Di antara manusia, naudzubillah, mereka pergi ke tempat-tempat maksiat, mereka pergi ke tempat-tempat dugem, mereka di dalamnya berbuat maksiat dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala demi mencari yang namanya kebahagiaan. Dan di antara mereka, naudzubillah, pergi ke makam-makam keramat, pergi ke kuburan-kuburan yang katanya orang solih, yang katanya para wali. Mereka berdoa di sana, bahkan mereka minta kepada orang yang telah mati yang ada di dalam kubur, naudzubillah, demi mencari yang namanya kebahagiaan. Padahal syarat Islam yang mulia ini sudah menjelaskan kepada kita sumber-sumber kebahagiaan hati dan ketentraman jiwa. Ada banyak jalan-jalan menuju kepadanya. Di malam yang singkat ini cukup kita angkat dua sumber yang menjadi sumber datangnya sumber datangnya ketentraman hati dan kedamaian jiwa. Yang pertama, zikrullah, berzikir kepada Allah. Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, hati mereka itu akan tentram dengan mengingat Allah. Ingat, hanya dengan berzikir kepada Allah, hati kalian akan menjadi tentram. Hadirin salat jamaah salat isya dan tarawih rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jal berfirman dalam ayatnya yang lain, wa min ana'il laili wasabbih wa atrafan nahari la'allaka tarda. Dan di waktu malam dan di saat siang hendaklah kalian selalu bertasbih kepadaku, la'allaka tarda. Niscaya hati kalian akan menjadi ridho, hati kalian akan menjadi tenang, jiwa kalian akan menjadi tentram. Wa qala an-nabiyyu mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi
la yadhkuruhu kamathalil hayyi wal mayyit. Rasulullah SAW menjelaskan permisalan seorang hamba yang dia berzikir pada Allah dengan seorang hamba yang tidak atau jarang berzikir kepadanya adalah seperti orang hidup dan orang yang mati. Perhatikan para jemaah, di hadis ini Rasulullah menggambarkan orang yang senantiasa berzikir adalah orang yang hidup di mata Allah, sementara orang yang jarang atau tidak pernah berzikir kepada Allah adalah orang yang mati di mata Allah. Na'udzubillah, bagaikan bangkai yang berjalan di atas muka bumi. Orang yang berzikir kepada Allah di mata Allah adalah orang yang hidup, bukan hanya jasadnya yang hidup, tetapi yang lebih penting adalah hidup hatinya, tenang hatinya, damai jiwanya. Itulah dampak dari seorang hamba yang senantiasa membasahi lisannya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua para jemaah, yang menjadi sumber datangnya kebahagiaan hati dan ketentraman jiwa, yaitu tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Allah SWT berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan dalam ayat yang lain, ayat ini sering kita baca dan mungkin di antara kita sudah hafal ayat ini. Awal-awal surat Al-Baqarah Allah mengatakan, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ketahuilah bahwasanya Allah menurunkan Al-Qur'an sebagai hudan, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, sebagai petunjuk kepada seluruh manusia. Maka seorang hamba yang menjadikan Al-Quran sebagai bahan bacaannya setiap hari, kemudian mempraktekannya, Allah akan menurunkan ke dalam hatinya, Allah akan memasukkan ke dalam jiwanya ketenangan dan kedamaian. Qala ta'ala, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari Al-Quran, berpaling dari kitab Allah, fa inna lahu ma'isyatan donka, maka orang itu akan diberikan kehidupan yang sempit, diberikan jiwa yang sesak, diberikan kesedihan dan kegalauan dalam kehidupannya. Na'udzubillah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa wasyathumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang menjelaskan keutamaan seorang yang berzikir kepada Allah, yang artinya apabila ada seorang hamba yang mereka berkumpul di dalam sebuah masjid, di antara masjid-masjid Allah, apa yang mereka lakukan? Yatluna kitabullah, mereka membaca Al-Quran. Wa yatadarasunahu fima bainahum, kemudian mereka mentadabburi, mereka merenungi makna-maknanya, kemudian mengamalkannya. Apa yang mereka dapat? 4. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran dalam hadis ini mendapat 4 keutamaan. Yang pertama, nazalat alaihim sakinah, akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan hati, ketenteraman jiwa. Yang kedua, wasyadhumur rahmah, mereka akan diliputi oleh rahmat dan kasih sayang Allah Jalla wa'ala.
Yang kemudian yang ketiga, wa haffathumul malaikah. Para malaikat yang mulia akan menaungi mereka, orang-orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an di dalam masjid dengan sayap-sayapnya. Allah Akbar. Dan yang keempat, yang terakhir, wa dzakarahumullahu fi man indah. Orang-orang yang membaca Al-Qur'an itu akan disebut nama mereka oleh gubernur, presiden, lah, wallahi tidak. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Nama mereka akan disebut oleh Allah Jalla wa Ala. Rabb yang menciptakan langit dan bumi, yang memberikan kita hidup, memberikan kita rizki. Allah menyebut nama orang satu persatu yang mereka itu senantiasa membaca Al-Quran di dalam masjid. Disebut namanya. Subhanallah. Inilah kemuliaan orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran di masjid-masjid, di sebuah masjid di antara masjid-masjid Allah. Disebut namanya. Sebuah kemuliaan dan kehormatan bagi orang yang melakukannya. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dua amalan ini yang menjadi sumber datangnya ketenangan hati adalah hal yang sangat simpel, mudah dan gampang. Jika kita ditanya berzikir dan membaca Al-Quran, apakah perlu keluar rumah? Tentu tidak. Berzikir dan baca Al-Quran, apakah perlu keluar bensin? Lah, tentu tidak. Bahkan berzikir dan baca Al-Quran, apakah perlu keluar dari kamar kita? Tidak. Maka dua amalan ini, para jemaah sekalian, adalah amalan yang simpel, mudah dan gampang. Dan amat aib apabila kita yang hadir di masjid ini melalaikan dua hal ini yang menjadi sumber datangnya kebahagiaan, yaitu zikrullah dan tilawatul Quran. Mengingat Allah, berzikir kepada Allah, menyebut-nyebut nama Allah, dan tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Inilah dua hal yang kita himbau kepada para jemaah semua untuk senantiasa mengamalkannya, terutama di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Sebagai penutup kultum, kita berdoa kepada Allah SWT, semoga kita dimasukkan dalam golongan hamba-hamba Allah yang senantiasa memperbanyak zikir, membasahi lisan kita dengan zikrullah, dan senantiasa membaca Al-Quran dimanapun kita berada. Dan kita berdoa kepada Allah SWT agar kita dijadikan hamba yang istiqamah. Mudah-mudahan kehadiran kita di masjid ini adalah sebuah tanda kebaikan, di mana kita dimasukkan dalam golongan hamba Allah yang istiqamah. Di Ramadan yang kesekian ini kita tetap bisa menghadiri rumah Allah untuk melakukan ritual ibadah kita, salat tarawih, membaca Al-Quran, dan mungkin di dini hari nanti iktikaf. Mudah-mudahan kita digolongkan hamba-hamba Allah yang istiqamah dan mendapatkan keutamaan. Orang istiqamah dijanjikan oleh Allah apa? Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb adalah Allah dan kemudian istiqamah, di akhir ayat Allah menyatakan nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Orang istiqamah, mudah-mudahan kita semua ada di masjid ini istiqamah dalam ketaatan, mendapatkan keutamaan dan pahala dari Allah, yaitu datangnya malaikat untuk membantu kita, malaikat yang perkasa, yang gagah perkasa, dan malaikat yang mulia akan menolong orang-orang yang senantiasa istiqomah. Demikian, semoga yang singkat ini bermanfaat. Kita tutup dengan doa, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.